Salam rahayu sedulurku semuanya. Pernahkah panjenengan semua bertanya-tanya seperti apa sih sebenarnya akhir dari semua yang kita lihat ini? Langit yang biru di atas kita, bumi yang kita pijak, gunung yang tegak, lautan yang luas, hewan yang hidup, bahkan diri kita sendiri. Semua suatu hari akan berhenti. Dalam Al-Quran menyebut peristiwa itu dengan istilah nakfisur atau tipuan syur. Bahkan banyak orang yang membayangkan ini seperti malaikat meniup trompet besar di langit. Gambaran itu sering kita temui di buku-buku pelajaran agama mulai sejak kecil. Tetapi kalau kita baca Al-Quran langsung, ternyata tidak ada penjelasan tentang trompet. Tidak ada malaikat bersayap yang digambarkan meniupnya. Yang tertulis hanyalah ditiup sur. Tidak dijelaskan bentuknya, tidak dijelaskan siapa yang meniupnya secara fisik. Yang dijelaskan hanya apa yang terjadi setelahnya. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Di surah Az-Zumar 39 ayat 68. Dan ditiuplah syur, maka matilah siapa yang di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sekali lagi, maka seketika itu mereka bangkit menunggu keputusan di surah An-An'am 27 ayat 87. Dan ingatlah, pada hari ketika ditiup syur, maka terkejutlah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan semua datang menghadap kepadanya dengan merendah diri. Dan juga di surat Yasin 36 ayat 51. Dan ditiuplah syur, maka seketika itu mereka keluar dari kubur, mereka menuju Tuhan mereka. Jelas di sini yang penting bukan bentuk syurnya, tetapi kejadian besar yang mengikutinya. Semua makhluk mati serentak lalu hidup kembali. Kata syur punya dua arti sederhana dalam bahasa Arab, yaitu adalah alat tiup seperti trompet, atau serunai. Yang kedua adalah bentuk atau rupa yang berasal dari kata yang sama dengan syurah, gambar atau bentuk. Kalau digabungkan makna ini jadi lebih dalam. Nafisyur bisa diartikan sebagai hembusan dari Tuhan yang mematikan semua bentuk kehidupan lalu meniupkan bentuk kehidupan yang baru. Bayangkan, sederhana saja, tiupan pertama membuat semua makhluk berhenti hidup. Tiupan yang kedua membangkitkan semuanya kembali. Tetapi dalam alam-alam yang berbeda, ini bukan cerita menakut-nakuti. Bukan cerita yang menakut-nakuti. Justru ini adalah cara Tuhan yang Maha Welas Asih mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tujuan akhir dan bahwa Dia yang memegang kendali penuh atas hidup dan mati kita. Leluhur kita punya ajaran yang sangat dalam. Leluhur Jawa yaitu adalah sangkan paraning dumadi, yang artinya ingatlah dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Kita semua berasal dari suwung, kosong, wangwing, sunyi, tanpa bentuk. Lalu Tuhan meniupkan kehidupan ke dalam diri kita. Dan akhirnya kita lahir, tumbuh, merasakan dunia ini. Tetapi nanti pada waktunya kita akan kembali ke suwung. Tiupan syur dalam Al-Quran itu persis seperti itu. Tiupan pertama kembali ke suwung, tiupan kedua hidup lagi, tetapi di alam lain yang lebih luas. Al-Quran sendiri menguatkan ini dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 104. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya kembali. Dan Tuhan tidak menakut-nakuti kita dengan tiupan syur. Justru dengan kasih sayangnya Dia memberitahu kita lebih dulu supaya kita siap. Seperti orang tua yang mengingatkan anaknya sebelum hujan turun. Nak, cepat masuk rumah, nanti kamu kehujanan. Begitulah cara Tuhan yang Maha Welas Asih mengingatkan kita. Banyak orang awam mengira malaikat adalah makhluk bersayap putih seperti di gambar-gambar. Itu sebenarnya bukan dari Al-Quran, tetapi dari tafsir lama dan pengaruh budaya luar. Al-Quran memang menyebut kata malaikat, tetapi tidak pernah menggambarkan seperti itu. Karena malaikat di Al-Quran lebih dekat maknanya kepada kekuatan yang menjalankan perintah Tuhan. Misalnya di surah An-Nahl 16 ayat 2.
Dia menurunkan malaikat dengan membawa wahyu dengan roh perintahnya, yang artinya malaikat itu bukan sosok yang bisa kita lihat dengan mata biasa. Mereka adalah daya yang membawa perintah Tuhan. Maka ketika Al-Quran menyebut tiupan syur, jangan perintah. Nah, jangan bayangkan ada makhluk bersayap yang meniup terompet. Itu hanyalah cara manusia dulu membayangkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Yang sebenarnya terjadi adalah hembusan daya Tuhan yang mematikan seluruh kehidupan, lalu meniupkannya kembali untuk membangkitkan semua makhluk. Terkadang orang itu bertanya begini, kalau tiupan sur itu bukan terompet, lalu bagaimana kita memahaminya? Nah, saya coba menjawab dengan cara yang mudah. Coba bayangkan saja, listrik di rumah kita. Ketika listrik padam, semua lampu, TV, kulkas, kipas, semuanya mati bersamaan. Ketika listrik menyala lagi, semuanya hidup lagi dalam sekejap. Nah, itulah tiupan sur, itu seperti itu. Hidup ini ibarat alat yang tersambung ke sumber daya. Ketika Tuhan memutus alirannya, semua akan berhenti. Ketika Dia meniupkan kembali dayanya, semua akan hidup lagi. Bedanya ini bukan listrik kecil di rumah kita, tetapi daya kehidupan seluruh alam semesta. Dan ini bukan terjadi karena kebencian Tuhan, tetapi justru karena Dia yang Maha Welas Asih ingin menutup satu putaran hidup untuk membuka jalan menuju kehidupan yang berikutnya. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidur itu seperti mati kecil. Surat Az-Zumar 39 ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Setiap malam kita tidur, roh kita seperti diambil. Lalu pagi-pagi harinya, nah kita bangun lagi. Bukankah itu seperti latihan kecil dari tiupan syur? Kita mati sebentar lalu dihidupkan lagi. Leluhur Jawa sering berkata, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum sejenak, sebentar saja. Tidur dan bangun yang kita alami tiap hari sebenarnya sedang mengajarkan kita bahwa hidup ini sementara saja. Jadi, tiupan syur bukanlah sesuatu yang asing. Kita sudah merasakan bayangannya setiap hari hanya dalam skala kecil. Kalau kita pikir baik-baik, kenapa sih Al-Quran tidak menjelaskan bentuk syur, siapa yang meniup atau bagaimana bunyinya? Nah, karena yang penting bukan itu. Yang penting itu adalah pesan kesadarannya. Tuhan ingin kita tahu bahwa hidup ini bisa berhenti seketika, kapan saja. Tidak peduli siapa kita, kaya atau miskin, muda atau tua, semua akan sama di hadapan tiupan itu. Di Jawa ada pepatah mengatakan, sing digawa mung sekilan kain bali marang suwung. Artinya kita nanti pulang hanya membawa kain kafan kembali ke suwung. Tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada generasi yang ikut dibawa. Ketika tiupan itu datang, yang tersisa hanyalah diri kita, apa adanya dan kasih sayang Tuhan yang Maha Welas Asih yang memanggil kita untuk pulang. Sedulur-sedulurku semuanya, tiupan syur bukanlah cerita horor tentang trompet besar yang ada di langit. Itu adalah pengingat penuh cinta dari Tuhan yang Maha Esa Pengasih agar kita sadar sebelum waktunya nanti tiba. Bayangkan ini seperti seorang ibu yang memanggil anaknya pulang saat hari mulai gelap. Nak, ayo masuk rumah, sudah malam, di luar dingin dan berbahaya. Apakah panggilan itu menakutkan? Tentu tidak. Itu adalah panggilan penuh kasih karena ibunya tidak ingin anaknya terluka. Begitu juga dengan tiupan syur untuk buka itu bukan ancaman, tapi panggilan Tuhan agar kita kembali dalam keadaan siap. Maka selama kita masih bernafas sekarang berarti kita masih diberi kesempatan. Kita belum ditiup. Itu adalah waktu terbaik untuk membersihkan diri, memaafkan orang lain, meninggalkan kesombongan dan kembali mendekat kepadanya. Sebab ketika tiupan itu datang, semua sudah terlambat. Sedulur-sedulurku semuanya, mari kita bicara terus terang saja.
Selama ini banyak orang mendengar kata sangkakala dan langsung membayangkan bumi hancur, langit runtuh, suara menggelegar, menakutkan. Manusia berhamburan ketakutan. Kenapa bisa begitu? Karena kita lebih sering mendengar cerita orang, bukan membaca langsung dari Al-Quran. Kita itu terbiasa menerima tafsir atau dongeng turun-temurun tanpa memeriksa sendiri firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli. Padahal kalau kita mau duduk tenang membuka Al-Quran dan membacanya sendiri, kita akan melihat bahwa tiupan syur bukanlah gambaran mengerikan seperti yang sering kita dengar. Tiupan adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan murkaan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam Al-Quran sifat ini selalu diulangi di awal surah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Allah benar-benar hanya ingin menghukum, mengapa Dia memberitahu kita lebih dahulu lewat Al-Quran? Mengapa Dia memberi peringatan dengan bahasa yang lembut dan berulang-ulang? Tiupan syur bukanlah bentuk kemarahan. Itu adalah cara Gusti Allah menutup satu babak kehidupan untuk membuka babak yang baru. Sama seperti halnya petani yang menuai padi. Dia tidak membakar sawahnya karena benci, tetapi karena panen sudah tiba, dan setelah itu sawah akan ditanam kembali untuk musim berikutnya. Begitulah tiupan syur panen besar kehidupan. Setelah itu akan ada kehidupan baru yang sesuai janji Gusti Allah. Sedulur-sedulurku semuanya, seringkali kita lebih percaya pada kata orang daripada firman Gusti Allah sendiri. Kita mendengar cerita tentang sangkakala dari guru, dari buku, dari ceramah, tetapi kita jarang benar-benar membaca ayatnya langsung dan merenungkannya. Padahal dalam Al-Quran diturunkan untuk kita semua, bukan hanya untuk segelintir orang pintar atau ulama besar. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Qamar 5 ayat 17, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajarannya? Ayat itu jelas, Al-Quran itu mudah, asal kita mau membaca dan merenungkannya. Kita itu tidak perlu menunggu orang lain untuk menafsirkan semuanya untuk kita. Kita boleh bertanya, kita harus belajar, tetapi pada akhirnya guru yang paling benar adalah Gusti Allah itu sendiri lewat firman-Nya. Bayangkan seperti itu. Anda punya surat dari ayah Anda. Apakah Anda akan meminta orang lain membacakan dan menjelaskan surat itu? Atau bahkan Anda akan membacanya sendiri untuk memahami maksud ayah Anda? Tentu lebih dalam rasanya kalau kita membaca langsung, bukan? Nah, begitulah pula Al-Quran. Itu adalah surat langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Banyak orang takut mendengarkan kata kiamat karena yang terbayang adalah murka Gusti Allah yang menghancurkan bumi ini. Seolah-olah Gusti Allah itu ingin menakut-nakuti dan menyiksa manusia. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran ternyata tidak begitu. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut dirinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan ketika berbicara tentang akhir kehidupan, tiupan syur itu adalah bagian dari kasih sayang Gusti Allah yang ingin membawa kita kembali. Sama seperti seorang ibu yang memanggil anaknya pulang saat hari udah gelap. Nah, ayo pulang, sudah malam, nanti kamu kedinginan di luar. Nah, apakah itu panggilan untuk menakutkan? Tidak. Itu adalah panggilan penuh cinta. Begitu juga dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan syur bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memanggil kita pulang agar kita kembali kepadanya. Guys, sedulur-sedulurku semuanya, mulai hari ini mari kita hentikan bayangan-bayangan lama tentang trompet besar di langit yang ditiup malaikat bersayap. Itu hanyalah tafsir turun-temurun yang tidak ada di Al-Quran. Kembali saja ke ayatnya. Tiupan syur adalah perintah Gusti Allah yang memutus daya hidup seluruh makhluk sekaligus meniupkan kehidupan kembali di alam lain. Tidak ada trompet, tidak ada alat, tidak ada sosok yang ditiupkan secara fisik. Jika kita nanti memahami ini, kita akan melihat
bahwa Al-Quran sebenarnya sangat logis dan mudah dimengerti. Tidak ada yang mistis atau sulit dipahami selama kita mau membaca dengan hati yang jernih. Kalau kita sudah tahu bahwa tiupan syur adalah panggilan kasih sayang Gusti Allah, maka yang harus kita lakukan adalah bersiap menyambutnya dengan baik. Jalanilah hidup dengan jujur, jangan saling menyakiti. Belajar langsung dari Al-Quran bukan hanya mendengar kata orang. Ingat selalu bahwa hidup ini singkat dan setiap nafas adalah anugerah. Ingatlah pepatah Jawa, urip iku sawang sinawang. Hidup itu hanyalah saling melihat. Gusti Allah sedang melihat kita bukan untuk mencari kesalahan, tetapi karena kasih-Nya yang ingin menuntun kita agar siap ketika dipanggil nanti pulang. Jangan salah paham, dalam belajar kepada guru agama itu baik, tetapi jangan berhenti di situ. Guru hanyalah perantara. Jangan sampai kita lebih sibuk mendengar kata orang daripada mendengar langsung firman dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Quran, mulailah membaca Al-Quran perlahan-lahan. Tidak usah terburu-buru. Satu ayat saja cukup asal kita renungkan. Saat membaca, bayangkan itu adalah surat langsung dari Gusti Allah yang untuk kita. Rasakan kelembutannya, rasakan welas asih-Nya yang selalu ingin menuntun kita kembali. Kalau kita mau berguru langsung kepada Gusti Allah melalui Al-Quran, kita tidak akan mudah takut dengan cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya. Kita tidak akan lagi salah kaprah soal sangkakala. Sangkakala kita akan paham. Kita akan mampu bisa memahami bahwa semuanya ada dalam kendali Gusti Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedulurku semuanya, setelah kita pahami bahwa tiupan syur atau yang sering disebut sangkakala bukanlah gambaran trompet besar yang menakutkan, melainkan tanda kasih sayang Gusti Allah yang memanggil kita untuk pulang. Sekarang kita bicara tentang hal yang lebih dalam, memahami makna Al-Quran itu sendiri. Selama ini banyak dari kita hanya diajari membaca Al-Quran dengan fasih. Bahkan ada yang menghafal puluhan juz. Itu baik, tidak salah sama sekali. Tetapi seringkali kita berhenti di situ saja. Kita bisa melafalkan huruf Arabnya, kita bisa merdu melakukannya. Tetapi apakah kita benar-benar mengerti apa yang kita baca? Coba kita renungkan. Kalau kita hanya membaca tanpa mengerti, bukankah itu seperti memegang surat cinta dari orang yang kita sayangi tetapi tidak tahu isinya? Kita meraba kertasnya, mencium aromanya, tetapi tidak pernah membaca pesannya. Padahal yang penting itu isi pesannya, bukan kertasnya. Gusti Allah sendiri berfirman di surah Muhammad 47 ayat 24. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau apakah hati mereka telah terkunci? Ayat ini jelas. Gusti Allah tidak hanya menyuruh membaca tapi untuk merenungkan. Berarti tujuan utama Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi untuk dipahami. Dulu orang mungkin sulit memahami makna isi Al-Quran karena tidak semua bisa bahasa Arab dan kitab-kitab tasfir pun terbatas. Tetapi sekarang kita hidup di zaman yang sangat dimudahkan. Kita bisa mengakses terjemahan langsung dari sumber-sumber terpercaya hanya melalui ponsel di genggaman kita. Kita bisa membandingkan arti kata perkataan dari perkata demi kata. Kita bisa mendengarkan penjelasan dari berbagai sumber, bahkan mengecek arti langsung dari bahasa Arabnya. Tidak ada alasan lagi untuk hanya ikut kata orang tanpa memeriksanya sendiri. Kita tidak harus jadi ulama besar untuk memahami pesan sederhana yang Gusti Allah sampaikan. Yang dibutuhkan itu hanyalah hati yang jernih dan nawaitu niat yang tulus untuk kita mau belajar. Ketika kita mulai memahami makna asli ayat-ayat Al-Quran, rasanya akan berbeda. Ayat-ayat yang dulu terasa menakutkan kini akan menjadi menenangkan. Kita
Tahu kata-kata tentang kiamat yang dulu membuat kita cemas, kini terasa seperti panggilan pulang yang lembut sekali. Karena kita mulai melihat Allah bukan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai Gusti Pangeran Kang Maha Welas Asih yang sejak awal selalu ingin menuntun kita untuk kembali kepadanya. Leluhur Jawa sering berkata, "Sopo sing eling lan waspada bakal selamat." Siapa yang ingat dan sadar dia akan selamat. Mengerti makna Al-Quran itu bagian dari eling lan waspada. Bukan hanya dibaca, tetapi direnungkan sampai meresap ke dalam rasa. Sedulurku semuanya, itulah waktunya kita kembali kepada sumber yang asli. Al-Quran itu sendiri jangan hanya bergantung pada kata orang lain. Jangan hanya puas dengan hafalan. Maka bacalah ayat-ayatnya, renungkan artinya. Tanyakan dalam hati apa maksud Gusti Allah untuk di sini. Ingat, Gusti Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk mempersulit kita, tetapi untuk memudahkan kita untuk mengenalnya. Gusti Allah berfirman di surat Al-Baqarah 2 ayat 2. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu langsung, tidak berputar-putar, tidak harus melalui banyak pintu. Kalau kita mau membacanya dengan hati yang jernih, maka Gusti Allah sendiri yang akan menuntun pemahaman kita. Bayangkan sekarang, kalau semua orang mengerti bahwa sangkakala bukanlah trompet yang menakutkan, melainkan tiupan daya kehidupan yang penuh kasih sayang dari Gusti Allah, tentu mereka tidak akan lagi memandang kiamat sebagai hukuman yang mengerikan. Mereka akan memandangnya sebagai gerbang menuju perjumpaan dengan Gusti Allah yang Maha Welas Asih. Itulah mengapa saya katakan jangan salah paham lagi tentang sangkakala. Hentikan bayangan lama yang membuat kita takut. Kembali saja ke ayat-ayat Al-Quran. Baca, pahami, renungkan, rasakan bagaimana Allah berbicara langsung kepada kita melalui firman-Nya. Sedulurku semuanya, hari ini kita semua diberikan kesempatan yang luar biasa. Kita itu hidup di zaman di mana akses kepada Al-Quran begitu sangat mudah. Kita tidak lagi harus bergantung kepada cerita lama yang membingungkan. Kita bisa langsung kembali ke sumbernya, Gusti Allah sendiri. Maka mari kita jadikan ini sebagai langkah awal. Mulai hari ini jangan hanya membaca huruf-huruf Arabnya saja. Perlu memahami maknanya, resapi pesannya. Biarkan ayat-ayat itu berbicara langsung kepada hati kita. Sebab pada akhirnya ketika tiupan syur itu datang, bukan hafalan yang menyelamatkan kita, tetapi kesadaran yang lahir dari pemahaman akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu, salam bagas kewarasan kawilujengan bagi kita semuanya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang kembali kepadanya dengan hati yang tenang dan dengan jiwa yang pasrah. Karena tahu bahwa tiupan itu bukan ancaman, melainkan panggilan pulang dari Sang Maha Welas Asih. Semoga ini bisa menjadi refleksi apresiasi, moga-moga menjadi introspeksi khususnya pribadi aku dan buat kita semuanya, agar kita tahu mana yang positif yang bisa menjadi lebih baik untuk tatanan hidup kita di zaman modern dan ini zaman penuh cepat ekstrim, agar anak cucu kita di generasi sekarang terhindar dari hal-hal yang tertekan dan kita bisa menghindari mana yang harus kita hindari, hal-hal yang negatif. Oke, saya doakan panjenengan semua sekeluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan bagas kawilujengan ke bagas kewarasan. Akhir wassalamu billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya. Sing sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu. Ngger kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Kanggo penonton setia channel Hendri Kim Yong, I love you much. Sehat, wilujeng waras, panjang umur kanggo kowe kabeh. Amin.